Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Semoga diberi kelancaran ya, dan kalian juga bisa memahami materi hari ini ya, tentang ekonomi ya. Ya. Untuk itu kita diawali dengan berdoa dulu ya. Ketua kelasnya boleh memimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Absen dulu ya. Atas nama Afkarina Arifah, Sakit. Faisi Nur Maulidah, Izin. Halimatus Sadiah, Hadir. Ifadatul Roma, Hadir. Ilanatus Siam, Hadir. Inayatul Uthman, Izzatul Umilah, Hadir. Kamila Ramadhani, Hadir. Lailatus Sahro, Hadir. Lailiyatul Hasanah, Izin. Musyarafah, Hadir. Nafisah, Hadir. Nadiatul Rodiyah, Hadir. Rifka Maulidiyah, Hadir. Sabiratus Sabiro, Hadir. Sakinatun Nafsi, Kita Aisyah, Izin. Siti Nur Hamifah, Hadir. Siti Sabiro, Hadir. Siti Syafiratul, Hadir. Sakinatun Haid, Hadir. Sakinatul Mukarramah, Hadir. Zakatul Kamiliyah, Sakit. Ziyadatun Nafisah. Hadir. Sudah semua ya? Kita bisa langsung ke materi ya. Kita membelajarkan di bab 2 ya. Kalian silakan buka halaman 27. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ kita akan membahas tentang sumber pencatatan akuntansi, yang dimana adalah bukti-bukti atau sumber transaksi yang meliputi sebuah transaksi, misalkan ada kwitansi, ada nota, di situ ya. Yang dimana itu adalah sebuah kejadian-kejadian yang menyangkut organisasi yang diukur dengan sejumlah uang dan dicatat dalam akuntansi. Transaksi keuangan merupakan sumber pencatatan akuntansi, yang dimana itu adalah merupakan bukti pencatatan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada bukti pencatatan intern dan bukti pencatatan ekstern di situ ya. Nah, bukti pencatatan intern di situ adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah perusahaan itu membuat sebuah bukti transaksi untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri, gitu.
Misalkan transaksi jual beli di situ, entah itu jual beli perlengkapan di situ, pengambilan barang di situ, itu ada akan jadi sebuah transaksi di situ, dan itu diususkan untuk perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, yang kedua ini ada bukti pencatatan ekstern, yang dimana adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, yang dimana itu akan terjadi sebuah transaksi di luar perusahaan itu sendiri, misalkan dengan perusahaan lain, misalkan perusahaan si B dengan perusahaan si A melakukan transaksi, dan di situ ya itu yang dimaksud dengan bukti pencatatan ekstern. Itu yang meliputi adalah sebuah nota atau cek, kwitansi, dan itu melakukan transaksi di luar perusahaan itu tadi. Nah, di sini juga ada contoh-contoh sebuah bukti transaksi yang digunakan sebagai proses pencatatan akuntansi itu sendiri. Yang nomor satu ada kwitansi di situ ya. Nah, kwitansi itu sendiri adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Misalkan ada ini membeli sesuatu gitu ya, membeli barang atau apa, dan di situ akan terjadi sebuah kwitansi yang dimana itu adalah proses bukti pembayaran di situ. Kalian sudah melakukan transaksi dan itu terjadilah sebuah kwitansi di situ sebagai bukti adik-adik telah membeli barang itu tersebut gitu ya. Nah, yang kedua ini ada nota. Nota itu sendiri adalah bukti penjualan barang yang langsung dibayar oleh pembeli. Nah, ini itu seperti penjualan barang yang dilakukan, ini langsung terjadi pembayaran di situ. Misalnya kita membeli barang, nah di situ melangsungkan terjadi sebuah pembayaran di situ, itu yang disebut dengan nota di situ ya. Nah, yang ketiga ini ada cek juga. Yang ketiga ada cek. Cek itu sendiri adalah sebuah perintah yang diterima oleh pihak lain sebagai alat tukar untuk melakukan pembayaran melalui bank. Nah, misalkan ibunya adik gitu ya, mau ngasih uang gitu, tapi di situ tanpa cash. Nah, misalkan disuruh kalian mencairkan uang itu sendiri. Nah, misalkan kalian cukup menerima sebuah cek di situ seperti yang ada di gambar di buku itu ya. Itu ada nominalnya di situ 2.700.000 rupiah gitu ya. Di situ adik-adik hanya menerima sebuah cek seperti kertas itu, dan adik-adik bisa mencairkan itu ketika adik-adik langsung menuju ke bank tersebut. Misalkan itu bank BCA ya. Nah, ketika sudah menerima sebuah cek itu, adik-adik bisa mencairkan uang itu ke pihak banknya langsung di situ, gitu ya. Nah, yang keempat ini ada faktur di situ. Nah, faktur sendiri ini adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual pada pihak pembeli. Ini kalau faktur ini diususkan dengan kredit, misalkan kredit sepeda, bisa kredit HP gitu ya. Nah, ini diususkan untuk kredit di situ. Kalau kredit itu kan itu biasanya bertahan buat 1 tahun, bisa 6 bulan di situ ya. Tergantung pilihannya di situ. Misalkan ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan gitu ya. Seperti contoh kalian bisa lihat di situ. Contohnya ada. Nah, yang kelima ini ada nota debit.
Nota debit adalah nota yang diberikan bahwa perkiraan langganan debit karena pengembalian barang yang dibeli. Ini adalah nota debit itu adalah pengembalian barang yang dibeli. Ini maksudnya sudah beli, ini udah beli barang gitu ya, kemudian mau dikembalikan karena terjadi kesalahan atau tidak dicocokan di situ ketika dibeli. Nah itu otomatis akan menukar barang itu tadi ke toko barusan itu ya. Nah itu sehingga terjadi nota debit ini, akan terbitkan nota debit di situ gitu ya. Nah contohnya kalian bisa lihat di ini ya, di buku paketnya ya. Nah ke-6 ini ada nota kredit. Ada nota kredit yang dimana adalah nota yang berisikan perkiraan langganan kredit karena penerimaan kembali barang yang dijual. Ini kalau ini terjadi penerimaan kembali barang yang dijual. Kalau ini dari pihak kita yang menjual barusan, ini kan penerimaan barang yang dibeli. Jadi nota ini dibuat oleh kita sebagai penjual di situ ya. Karena orang tersebut sudah mengembalikan barang di situ. Kalian bisa lihat di situ contohnya juga ya. Ada nomor 7 ini ada memo. Memo ini adalah bukti yang dibuat pimpinan perusahaan untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Nah memo ini adalah yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk mengurusi sebuah akuntansi. Dan misalkan pimpinan atau atasan perusahaan itu meminta kita untuk meminta bagian akuntansi untuk melakukan sebuah jurnal penyesuaian di situ ya. Nah ini adalah bisa dibilang ini adalah perintah dari atasan kepada pihak akuntansi di situ kan. Kalau di perusahaan kan ada berbagai macam di situ ya, ada atasan, ada di bagian keuangan itu bisa disebut dengan bagian akuntansi di situ ya. Nah ini adalah sebagai bukti bahwa atasan itu memerintah bagian akuntansi untuk membuatkan jurnal penyesuaian. Nah seperti ada di gambar ini ya, ada tulisan di situ, ada persediaan, ada asuransi, ada gedung di situ juga. Nah itu sehingga dari pihak akuntansinya itu akan membuatkan sebuah jurnal penyesuaian di situ ya. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Apa sudah cukup kalian bisa pahami? Kalau gitu bisa kalian dilihat ya, di halaman 31 ada kolom diskusi ya. Nah di situ ada tiga pertanyaan diskusi itu ya, nomor 1, 2, 3. Nah kalian bisa diskusikan dulu. Pertanyaan nggak apa-apa. Nomor 3 ini ada 3 bagian ini. Nanti akan dibahas lebih. Kalian bisa diskusikan dulu ya. Ada yang udah bisa ngejelasin nih gitu ya, udah nemu jawabannya nih, kalian bisa angkat tangannya, kalian bisa ngejelasin itu barusan ya. Cukup 3 orang saja gitu. Yang ini yang bisa ngejelasin. Gimana diskusinya udah selesai deh? Udah. Bisa dimulai kalau gitu ya. Kalian bisa menjelaskan satu persatu ya. Kalian yang bisa angkat tangan kalian lalu bisa dibaca pertanyaannya dan silakan kalian menjawab dari penjelasan kalian ya. Dimulai dari nomor 1. Siapa yang mau ini? Siapa yang menjawab? Ya. Ada siapa namanya? Sofi. Ya. Disilakan ya. Satu, berdasarkan bacaan di atas, bagaimana
bukti transaksi pada sebuah bukti transaksi menjadi salah satu alat pemohon untuk setiap laporan keuangan yang mereka tuliskan. Sebab ketika Anda menyusun laporan keuangan bersama, ternyata tak hanya kedisiplinan para pelaku usaha saja yang perlu diperhatikan, ada laporan yang bisa terjadi keakuratatannya. Mengacu pada prinsip konservatif, yakni prinsip yang menjunjung tinggi kehati-hatian, maka salah satu poin penting yang tak bisa dipisahkan dari penyusun laporan keuangan yaitu adanya bukti transaksi. Iya betul. Jadi bisa dibilang adalah sebuah transaksi itu buat bagi perusahaan itu sangat penting ya di situ. Jadi tanpa adanya bukti transaksi di situ, maka itu bisa dianggap itu ya tidak valid di situ ya. Jadi jawabannya sudah benar di situ. Bisa dipahami ya jawabannya namanya? Ya. Oke, next nomor 2 deh. Ya, siapa namanya? Ya, kamu bisa. Kedua, bagaimana akibatnya sebuah transaksi yang didukung oleh bukti transaksi. Dengan tidak adanya bukti transaksi bisa disebut tidak valid karena tidak memiliki bukti transaksi yang tidak jelas atau tidak valid. Ya, jadi bisa dibilang ya benar, jawabannya sudah benar. Jadi memang bisa dibilang itu tidak valid tanpa adanya bukti transaksi. Itu ya karena kita juga terutama usaha di situ ya, pasti sangat butuh bukti transaksi di situ. Karena di situ ada laporannya semua terkait keuangan, pemasukan, pengeluaran, gitu. Jadi tanpa adanya bukti transaksi itu ya jawabannya tidak valid di situ ya. Bisa dipahami? Ya. Next, nomor 3 deh. Saya Kak Ya, siapa namanya? Rifka. Ya, Rifka. Silakan. Bagaimana cara yang baik dan mudah untuk mendokumentasikan bukti transaksi agar tidak dilanjutkan besar-besar? Mungkin kita bisa mendokumentasikan melalui dengan cara memfoto dan menyimpan bukti transaksi tersebut. Dan ketika terjadi sebuah kehilangan bukti transaksi, kita bisa melihat kembali di Iya. Jadi misalkan kalau bukti transaksi itu kan bisa dibilang itu hanya berbentuk kertas gitu ya. Misalkan kita membelinya dalam keadaan itu nota atau cek gitu ya. Nah kita sudah misalkan nota itu atau cek itu udah misalkan nggak tahu kita nih kemana gitu ya. Nah sehingga kita untuk menghindari kehilangan itu tadi, kita bisa memfoto, menyimpan foto tersebut itu di HP milik kita pribadi. Nah, sehingga terjadi sebuah kehilangan atau gimana dan maka adik-adik ini masih membutuhkan bukti itu tadi. Nah, sehingga kalian bisa menunjukkan hasil foto tadi barusan ini bisa dijelasin. Ini barusan kehilangan Kak bilang di sini, tapi saya punya buktinya nih. Ada buktinya di situ. Nah, sehingga pihak yang dari sana itu bisa melihat ini benar atau tidak gitu. Jadi masih bisa ada penolong lah di situ anggapannya ya. Bisa dipahami? Ya. Sudah paham semua. Ya. Kalau ini kalian bisa dipahami nggak? Misalnya itu valid atau tidak validnya gitu. Paham kan ya? Ya. Nah, tapi meskipun kalian mau bertransaksi juga di situ ya tanpa adanya bukti fisik di situ, jadi kalian ya harus hati-hati juga gitu. Nah misalkan contohnya begini, dari kalian ada yang mau transfer gitu ya uang kalian, misalkan minta nomor rekeningnya terus dikasih, dan di situ dari saudaranya kalian sudah mengirimkan sebuah bukti transaksi di situ. Sudah mengirimkan bukti transaksi sekian gitu ya, tapi ternyata di rekening kalian itu gak masuk gitu ya, gak masuk tapi buktinya tuh ada gitu ya. Nah itu bisa dibilang apa ya, bisa dibilang gak valid juga, bisa dibilang kalau itu memang penipuan di situ gitu ya. Jadi misalkan bukti fisiknya itu adalah sebuah apa ya, bukti fisiknya itu adalah uang itu yang masuk ke HP kita gitu ya. Nah bukti transaksinya itu tadi ada transaksi tapi tidak ada bukti fisiknya gitu ya. Jadi bisa dibilang itu nggak valid. Jadi apa ya,
bisa dibilang kalian lebih hati-hati. Jadi selama di situ belum ada bukti fisiknya, jadi kalian harus dipertanyakan dulu gitu ya. Misal ada bukti transaksi tapi gak masuk nih uangnya di rekening kalian gitu. Nah itu patut dipertanyakan gitu ya. Begitupun kalian beli-beli, misalkan di Indo atau di Alfa gitu, ada bukti transaksinya. Nah kalian tuh bisa minta gitu. Misalkan kalian membuat juga butuh laporan buat orang tuanya, buat keluarganya gitu ya. Misalkan beli ini, tapi gak ada transaksi di situ, misalkan gak ada nominal, gak ada penjelasan kalian beli apa di situ, harganya berapa, habisnya sekian, ya kalian di situ bisa minta gitu ya. Jadi bisa minta ke kasirnya gitu, nah itu sehingga kalian di situ buat dari keluarga kalian juga tahu di situ, karena memang ada bukti transaksi di situ, kalian beli ini habisnya ini gitu. Jadi menghindari yang enggak lah anggapannya gitu ya, menghindari yang enggak mau gitu ya. Materi yang ini bisa kalian pahami ya. Mungkin ada yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan gitu ya. Gimana? Ada yang mau tanya kan? Sudah jelas semua berarti? Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah tentang sebuah transaksi gitu ya. Jadi transaksi itu adalah hal yang penting untuk kita pribadi, terutama untuk perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi tadi memudahkan kita dalam sebuah keuangan. Misalkan di perusahaan, kalau perusahaan itu misalkan ada pengeluaran, ada pemasukan di situ, nah itu memudahkan dari pihak akuntansinya. Yang sebagai akuntansi itu memudahkan di situ ya. Nah, untuk kita pribadi itu memudahkan untuk kita misalkan kita beli kebutuhan bulanan gitu ya. Bulan ini harganya segini. Misalkan besokannya kalian butuh ini dan uangnya kalian ini, nah sehingga di situ kalian bisa memilih apa yang penting di situ dengan harga segini, apa cukup ya keuangan kita gitu. Jadi sedikit banyak fungsinya begitu ya. Jadi sebuah transaksi itu adalah penting di situ ya, buat perusahaan, buat kita pun juga penting. Jadi apa-apa pembelian dimanapun, nah kalian harus ada bukti transaksi di situ ya. Mungkin cukup sekian ya materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menambah wawasan kalian juga di situ. Ya mungkin cukup sekian dulu ya materi hari ini. Kalau gitu kita berdoa dulu ya. Bisa dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Kalau gitu saya akhiri ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.